tentang JKN, cerita tentang JKN. Yuk teman-teman, kita dengarkan info layanan BPJS Kesehatan. Halo Sobat JKN, kembali lagi di Centang JKN, podcastnya tempat sharing informasi seputar program JKN dari BPJS Kesehatan Cabang Solo. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang baru lagi nih Sobat. Mungkin belum pernah dibahas ya di segmen podcast kita sebelumnya. Namun tentunya Mesa di sini tidak sendirian karena kita undang kali ini narasumber kita yang sudah penasaran dengan topik kita hari ini, yaitu mengenai layanan Simanis. Siapa yo yang sudah tahu dengan layanan Simanis? Oke, langsung saja kita undang. Halo Bang Fadil Akbar. Halo Kak Mesa. Gimana Bang kabarnya hari ini? Sehat Kak. Wow, luar biasa sehat sekali. Semangat ya Bang ya? Iya Kak. Oke. Sebelum kita bahas topik hari ini, Bang Fadil, kita nanti kan mau bahas tentang layanan Simanis. Boleh dong kita kenalan dulu sama Bang Fadil? Boleh Kak. Boleh ya? Boleh Kak. Boleh banget? Atau boleh aja? Boleh. Halo Sobat JKN, perkenalkan saya Fadil Akbar, petugas telecollecting kantor BPJS Kesehatan Cabang Solo. Halo Bang Fadil, gimana Halo, Kak kabarnya hari ini? Sehat Kak Mesa. Sehat walafiat, semangat ya Bang ya. Semangat dong. Bang Fadil, boleh dong ya kita nanya-nanya tentang layanan Simanis? Boleh dong Kak. Boleh aja nih atau boleh banget? Boleh banget. Boleh banget. Iya. Oke. Yang pertama Bang, kita penasaran dulu nih Bang, apa sih yang dimaksud dengan layanan Simanis? Nah, kebetulan petugas telecollecting itu kita menggunakan layanan Simanis. Nah, biasanya layanan Simanis itu langsung terhubung ke WhatsApp peserta. Nah, berbeda nih Kak, kayak frontliner di depan. Nah, frontliner di depan itu kan langsung bertatap muka dengan peserta. Sementara kita yang telecollecting ini hanya berhubungan dengan peserta itu di balik layar melalui layanan Simanis ini dengan terhubung ke aplikasi WA dari peserta. Oh gitu ya Bang Fadil, berarti kalau frontliner bertemu langsung dengan peserta, kalau petugas telecollecting ini berkomunikasinya lewat WhatsApp. Ya, gitu. WhatsApp aja berarti ya Bang ya? Bisa melalui telepon seluler juga Kak. Oh gitu. Siap-siap Bang Fadil. Siapa aja Bang yang mendapatkan notifikasi dari Simanis ini? Apakah semua peserta? Nah, sebenarnya Kak Mesa, aplikasi Simanis ini tidak semua peserta yang akan menerima informasi melalui pesan WhatsApp-nya Kak. Khususnya di kami bagian telecollecting ada 2 kategori nih Kak yang akan kami berikan informasi melalui WhatsApp peserta yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran BPJS Kesehatannya Kak Mesa. Nah, yang pertama itu peserta bekerja mandiri yang mempunyai tunggakan iuran, seperti peserta yang menunggak 1 bulan sampai 24 bulan. Nah, semua peserta yang menunggak, baik itu peserta yang sudah beralih segmen ke penerima bantuan iuran, pegawai swasta atau PNS. Nah, yang sebelumnya kepesertaannya itu sebagai pekerja mandiri memiliki tunggakan iuran. Nah, itu terdata di aplikasi Simanis kita. Nah, secara keseluruhan semuanya akan kami informasikan melalui pesan WhatsApp sesuai format di layanan Simanis. Oh begitu. Nah, terus yang kedua nih Kak, ada peserta yang terdaftar mengambil program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Nah, di aplikasi Simanis juga terdata nih Kak peserta yang masih ada cicilan dari program rehab yang telah peserta ambil pada bulan sebelumnya. Nah, kami petugas telecollecting akan mengingatkan peserta agar segera melakukan pembayaran cicilan di bulan tersebut. Berarti petugas telecollecting nantinya akan mereminder peserta atau menginformasikan jika peserta ini ada tunggakan, begitu ya Bang ya? Ada 2 kategori tadi Kak. Oh iya. Tunggakan iuran sama peserta yang mengambil program rehab atau cicilan. Oke, siap-siap. Nah Bang Fadil, kira-kira apa tuh Bang isi chatnya Simanis? Boleh tahu dong Bang? Nah iya nih Kak, ini perlu dikasih tahu nih Kak, biar kita yang menghubungi Bapak Ibu peserta tidak disangka penipuan. Nah, tentu saja nih Kak, isi dari chat WhatsApp dari aplikasi Simanis ini secara keseluruhan itu menginformasikan tunggakan bagi peserta yang ada tunggakan iuran BPJS Kesehatannya. Nah, ada pun rincian format dari kita BPJS itu agar Bapak Ibu peserta BPJS
tidak merasa ini penipuan, itu yang pertama itu pastinya kita akan memperkenalkan diri dulu. Bahkan kami dari BPJS Kesehatan KC Solo itu menyampaikan informasi dimulai dari nomor kartu peserta, terus nama peserta, nominal tunggakan, jumlah bulan nunggak, dan jumlah anggota keluarga yang terdaftar dalam satu KK-nya, Kak. Nah, selanjutnya ada informasi tentang kanal pembayaran iuran BPJS Kesehatan, mulai itu dari Bank Mandiri, mulai dari pembayaran melalui pos, melalui pulsa juga bisa, Indomaret dan lain-lainnya. Terus format ceknya itu juga berisi mengenai program rencana pembayaran bertahap. Terus mengingatkan peserta juga untuk melihat rincian tagihannya melalui aplikasi Mobil JKN. Nah, tentu kan biar tahu nih, Kak, peserta kalau informasi tagihan yang kita berikan melalui pesan WhatsApp itu sama dengan informasi tagihan yang ada di aplikasi Mobil JKN. Berarti kalau isi chat dari si manis ini ada format khususnya begitu ya, Bang ya? Iya, Kak, benar. Dan itu langsung terintegrasi ke WhatsApp-nya peserta JKN. Lalu Bang, soalnya ini pernah dengar juga ya Bang, beberapa teman pernah dapat chat dari si manis, mungkin itu dari si manis, tapi mereka ragu, ini asli nggak ya atau ini bisa jadi penipuan begitu Bang? Secara rinci untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu itu kurang tahu juga nih, Kak. Karena kan kita belum melihat juga nih format chat dari pesertanya, dari upaya ya? bentuk penipuannya. Oh iya. Secara rinci untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu ini kan kurang tahu juga nih, Kak. Kita petugas telecollecting, karena kan kita belum melihat format chat dari bentuk upaya penipuan. Tetapi secara garis besar membedakannya cukup mudah nih, Kak. Sesuai format pesan WhatsApp yang sudah Fadil jelaskan tadi, pesan dari kita BPJS Kesehatan itu sudah ada format chatnya, dan itu hanya memberikan informasi pemberitahuan terkait tunggakan iuran BPJS peserta, dan tidak pernah kita meminta peserta itu memberikan informasi pribadinya seperti kayak nomor PIN, kayak itu baik itu nomor rekening dan lain-lainnya. Jadi informasi yang kita berikan kepada peserta itu cukup informasi tunggakan dan cara pembayarannya melalui nomor kartu peserta atau nomor VA-nya, dan tidak ada kita meminta itu baik itu nomor PIN dan nomor rekeningnya. Oh, jadi untuk antisipasi kita kalau memang ada chat atau informasi yang mengarah untuk yang bersifat mengarah ke penipuan, misalnya kayak yang Bang Fadil bilang tadi, butuh data diri atau tidak sesuai mungkin data yang dilampirkan oleh petugas bodong itu ke peserta, itu bisa jadi terindikasi penipuan ya kalau ya Bang ya. Nah, selain itu juga peserta bisa nih, Kak, mencocokkan informasi tunggakan yang kita berikan melalui pesan WhatsApp sama nominalnya di informasi iuran di Mobil JKN. Nah, sehingga dari sini peserta yakin nih bahwa pesan yang telah ia terima dari BPJS Kesehatan tidak diindikasikan dengan penipuan. Nah, disamain tuh dengan Mobil JKN. Selain itu, secara jelas biasanya kalau modus penipuan itu kan mengirimkan uang ke rekening pribadi. Sementara kita kan benar-benar menginformasikan hanya tunggakan dan metode pembayarannya. Sifatnya hanya ingin menginformasikan kepada peserta begitu ya Bang ya. Dan tadi juga Bang Fadil bilang ketika peserta mungkin ini asli atau enggak ya, peserta mungkin bisa kita sarankan juga mengeceknya di aplikasi Mobil JKN. Iya. Oke, benar-benar. Oke Bang Fadil, cukup jelas penjelasannya di sini tentang bagaimana cara kita membedakan yang mana si manis palsu dan asli tadi ya Bang ya. Nah, selanjutnya Bang, ngomongin tentang tunggakan di sini ya Bang. Ada nggak sih Bang kemungkinan misalnya nih peserta dia merasa memiliki tunggakan, loh kok saya nggak mendapatkan notifikasi dari si manis ya, kira-kira itu kenapa Bang? Nah, ini banyak nih, Kak, kejadian seperti ini. Nah, di aplikasi si manis itu sudah otomatis terhubung ke aplikasi WhatsApp peserta nih, Kak. Jadi kemungkinan peserta yang tidak mendapatkan pesan WhatsApp namun ada tunggakan di Mobil JKN-nya, nah, itu dikarenakan pada saat pendaftaran BPJS Kesehatan peserta ini mendaftarkan nomor yang tidak terdaftar di aplikasi WhatsApp-nya, Kak. Nah, tapi bagi peserta yang tidak terhubung ke WhatsApp, nah biasanya kami petugas telecollecting menginformasikan tunggakan itu melalui via telepon seluler.
dengan nomor yang sudah terdaftar dan sudah tertera di aplikasi Simanis. Begitu Kak. Itu ya Bang Fadil ya. Bisa jadi berarti nggak valid ya Bang, Iya. data atau nomor teleponnya di data kepesertaannya. Nah selanjutnya nih Bang, ngomongin tentang tunggakan lagi. Ada keringanan nggak Bang? Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh peserta JKN yang sudah menunggak sekian tahun. Lalu bagaimana ya? Apakah ada keringanan dari BPJS Kesehatannya Bang? Nah ini menarik nih Kak. Di BPJS Kesehatan itu kita ada namanya program pembayaran rencana pembayaran bertahap. Nah ini sangat membantu bagi peserta yang memiliki tunggakan baik. Wow, luar biasa pembahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih ya Bang Fadil atas Iya, Kak Mesa, sama-sama. sharing informasinya. Jadi boleh nih sobat, bagi sobat yang pernah mendapatkan chat Simanis, mungkin bisa dipastikan lagi seperti yang Bang Fadil sampaikan. Pastikan dulu ini chatnya asli atau enggak. Nah salah satu langkahnya tadi Bang Fadil sudah kasih saran, kita bisa mencocokkan lagi dengan data yang tertera di aplikasi mobile JKN pastinya ya Bang ya. Untuk itu jangan lupa download aplikasi mobile JKN dan selalu pastikan status kepesertaanmu aktif selalu dengan cara rutin bayar iurannya ya Bang Fadil. Terima kasih Bang Fadil. Sama Kak Mesa.